Ini pengacaranya. Loh. Sok mangga nanti ngambil kursi. Atau di situ aja sebagai. Ya. Sok mangga. Pakai. Ya. Ya sih bener. Ibu teh ibunya. Reni, nama anak ibu teh siapa? Enggak pakai bubu, pakai Reni Rahmawati. Pakai anaknya Reni Rahmawati umur berapa? 23 mau 24. Mau 24 bukan? 24 tahun, anak keberapa? Tutup ini. Anak keberapa? Kedua. Anak kedua. Ibu punya anak berapa? Punya anaknya? Dua, hanya dua-duanya. Reninya sekolah. Udah keluar. Nggak pernah sekolah. Pernah sekolah SMA. Tamat. Iya, tamat. SMA mana? SMA Yasi yang dekat. SMA ya sih. Sekarang umurnya berapa? 24 tahun. Pernah nikah? Belum. Pernah. Masih perawan belum. Iya. Terus lulus sekolah pernah kerja? Pernah. Di Cosmo, tapi sistem kontrak itu cuma 3 bulan. Cosmo teh perusahaan apa? Bohlang, bikin bohlang. Di Sukabumi? Di daerah sebelum Cibadak. Ya di Sukabumi ya, masih. Sukabumi. Berapa tahun kerja di situ? Cuma 3 bulan. Kenapa berhenti? Kan sistemnya kontrak. Kontraknya diputus. Iya, bukan karyawan tetap. Setelah kontrak diputus terus? Ya nganggur lagi di Nganggur. Terus ceritanya bisa sampai ketemu sama orang, ada yang bawa kan begitu. Yang kasus yang gini kan saya banyak nanganin. Gimana ceritanya? Temennya, diajak temennya mungkin tadinya. Kan bertiga dari rumah. Bertiga? Iya. Reni, coba Reni, iya. Terus? Nggak tahu yang dua namanya, nggak tahu. Oh. Cuma ngelihat doang di... Anak ibu pergi dari rumah. Iya. Diajak oleh yang 2 orang itu. Yang 2 orang itunya ibu tidak mengenalinya? Tidak. Tapi dia nggak berangkat, cuma Reni doang, kata Reni yang berangkat. Ya bukan, artinya kan anak ibu nih ada yang ngajak pergi nih oleh 2 orang, 2 orangnya ibunya tidak mengenalinya. Harusnya nggak boleh. Tapi dia, kata dia teman waktu SMA-nya, jadi saya gitu. Dia diinginkan dia mau kerja di Sukabumi, bilang ke saya, tahu-tahunya bukan di Sukabumi. Oke. Ada yang bawa kedua nama yang ibu tidak kenal itu. Reni pergilah dari rumah. Terus setelah pergi dari rumah, dia bilangnya mau kemana? Mau kerja di pabrik. Di? Daerah Cikembar bilangnya. Daerah Cikembar. Terus setelah itu nggak pulang? Pulang tiap minggu, selama 3 bulan pulang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Cuma sudah 3 bulan ke sana, nggak pulang-pulang 3 bulan. Nah, waktu dia suka pulang seminggu sekali, 2 minggu sekali, suka ngirim uang? Ngirim uangnya masih bulan sekali. Tapi pulangnya pulang. Pulang seminggu sekali, tetapi tetap gajian ngasih ke ibu. Berapa kalau ngasih gajian? Kadang 500, kadang 1 juta. Oke. Nah, setelah kemudian dia ngakunya kerja di pabrik, kata dia. Di pabrik, cuman nggak tahu pabrik mana. Iya. Nah, ibu pokoknya nggak nanya aja ya. Kata saya, udah dianterin, ibu pingin tahu kosannya, kan dia bilang mau kos, mau dianterin tadinya biar ada apa-apa bisa nyusul, tapi kata dia biarin, katanya nggak usah tahu, biarin ibu, kan nggak apa-apa. Oh, jadi anak ibu sejak awal tidak terbuka. Nah, kemudian hilangnya sudah berapa lama? Sekitar 4 bulan sampai sekarang. 4 bulan. Jadi setelah artinya asalnya normal, suka ngirim uang ke ibu tiap bulan sekali dan balik 2 minggu sekali. Mulai hilangnya sejak tanggal berapa? Tidak pulang. Sejak kepergian tanggal berapa? Sekitar Mei. Bulan Mei tahun 2025. Itu bila ibu tidak mencurigai, dicurigainya oleh ibu, disangkanya oleh ibu tetap kerja aja. Ya. Oh. Setelah itu masih ada kabar? Ada sih, suka video call, nelpon gitu. Sampai hari ini? Sekarang mah enggak, sebulan sudah diusahain ke itu, takutnya mengganggu gitu. Tadinya suka, makanya saya nggak curiga di luar negeri, dikira dia masih di Sukabumi. Oh, setelah biasanya masih, artinya walaupun tidak pulang, tetap masih video call. Iya. Dan ibu beranggapan di Sukabumi. Masih di Sukabumi. Kalau Reninya ngaku di mana? Enggak ngaku di mana, udah bilang di daerah Sukabumi. Sukabumi, kerja, pokoknya sama ibu video call. Ngirim uang masih? Waktu itu mah masih, sekarang udah 3 bulan, sekarang mah enggak.
Enggak, waktu yang 3 bulan ini kan masih video call. Iya, Tapi cuman nggak ngirim uang. enggak. Oh, video call tetap, tapi nggak ngirim uang. Iya. Ibunya nggak nanya, kok nggak ngirim uang? Enggak, kan saya keburu tahu dia ada di Cina nggak dibayar, jadi saya Oh. nggak mengharapkan dikasih, dia juga lagi kesusahan gitu. Oke, jadi apa namanya? Akhirnya kesininya dia ngaku Iya, ada di Cina. Di Cinanya di mana? nggak bilang, nggak tahu dia juga daerahnya, nggak tahu. Bikin paspornya bisa pergi ke Cina? Tete ini kan Sini. Maserahin ke itu Bapak aja. sini, Bapak sini. Serahin Bapak ke- pengacaranya sini aja, Pak. Nanti biar gampang ngejelasin di sini. Nah, gimana? jadi gini Pak, kan di Teteh tuh nggak punya HP, Pak, nggak pernah pegang HP. Mm-mm. Pas kejadian ada di Cina tuh ke pamannya ya Kang, neng ayah di Cina, Oh. atos Itu amangna. Nuhun. Berarti itu raka kan ya? atos iya cenah atos bade 2 sasihnya hoyong da dapet tulung da Kang. Abi teh tengah watoskeun da kumarga abi ge ngajagi emutanana. Perasaan itu Gitu. berapa bulan yang lalu? Itu teh terakhir tadi kenge kabar teh anjeunna teh tos di Cina teh sasi Agustus. Artinya proses pergi ke Cinanya pun tidak bilang. Tidak, bahkan kia Pak, motornya pun disimpan di rumah temannya. Jadi pergi itu nggak bawa motor itu tuh disimpan aja di rumah temannya. Dia tuh pergi langsung. Dari situ tuh kontak tuh hilang. Artinya ada yang bawa dan Iya, ada yang bawa. Ngeri tuh Pak, karena motornya pun biasa pakai motor banyak kemana-mana Ah. motornya tuh pun disimpan di rumah Oke. temannya. Sekarang teleponlah ke Akang. Kemudian dia bilang lagi di Cina. Dulu mah kan nggak ngaku Pak, dia tuh bilang lagi kerja juga, ya alhamdulillah ya emang benar lagi bekerja gitu, dulunya di Cosmo, terus di pabrik juga gitu. Hmm. Cuman yang aneh, yang buat anehnya keluarga tuh, kok di chat 1 kali tuh balasnya nanti Pak ada jeda yang lain gitu. Mulai curiga. Gitu. Dia sendiri belum ngaku pada waktu Belum itu. Pak, Ngakunya gimana? pas ngakunya tuh ditungguin aja ku keluarga teh ku abi gitu Pak, ditungguin we. Nah ayah lah gitu, ayah abi kan ngabahasnya, ayo cabi teh tekunan naon neng, upami aya naon mah mau dipukumakeun ku keluarga oge, nu penting nengna sehat. Cabi teh sok atuh neng nyarios. Lah nembe ajeuna teh nangis Bapak. Oh, Gitu. terus terang. Ya nangis teh dalam kondisi teh ajeuna teh nuju di toilet. Da tetiasa bebas angge HP teh tetiasa. Pasti dikurung. Jadi jantan terbatas gitu pami ka pergok ya nya misalkan ku si orang Cina na teh diputus internet teh. Abi teh ngatosan deui salami 2 minggu. Biasanya gini disebut kawin kontrak. Nanti dari sini pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini. Nya eta teh abi teh tos kitu teh nembe abi teh uninga kana kronologisna Bapak. Kawitna teh nya saпрос kitu teh nya. Bahasa Indonesia aja, Pak. Oh ya. Jadi dulunya tuh gini Pak nya pas. Nah, nanti cerita ke Akang. Dia kok bisa pergi nyampe ke Cina, gimana ceritanya? Nah gini Pak, kan pas waktu ada komunikasi itu ya Renin itu kan jujurnya ngomong. Saya minta kronologisnya, minta historinya, riwayatnya seperti apa, cerita lah. Dulu tuh dia tuh lagi bekerja, masih bekerja Pak. Di Sukabumi? Di pabrik tuh Sukabumi. Nah, sempet ada obrolan ke pamannya, ini juga pamannya, Mam, Ren itu pengen kerja teh ke Jepang. Oh, nah biasanya kalau ke Jepang itu tuh harus sekolah pendidikan bahasa dulu. Iya, harus mengikuti LPK. kursus pelatihan Ya, gitu. untuk jadi tenaga kerja Jepang. Biasanya suka ada biaya. Oh, kira-kira berapa biayanya? Nanti aja lah, gampang itu mah gitu kan. Nah, sempat ada seperti itu Pak ngobrolannya. Beres aja, nggak ada kontak lagi. Terus kata Ren itu, terus udah situ tuh ada temen ya kan sama juga pengen kerja dengan Reni ke luar negeri. Nah, Reni juga kan sama juga pengen, karena gini Pak, Teteh ini kan punya anak 2 Pak. Yang pertama tuh cowok. Nah cowok ini tuh Pak, maaf Pak ya, gangguan jiwa Pak. Mengalami kelainan. Gitu. Tapi dirawat sekarang. Justru itu Pak, kita ngerawatnya tuh
kan tidak bisa diklaim BPJS Pak. Pernah dirawat di rumah sakit nggak? Enggak. Ya udah besok dijemput, saya bawa ke rumah sakit. Ya. Nah, laki-laki besok dijemput, saya bawa ke rumah sakit jiwa ya, Cisarua. Udah besok diurusin. Nah, sekarang jadi dia itu pergi ke Cina itu di bawah siapa? Itu tuh dibawa temennya. Nah, temennya tersebut tuh pas waktu ketemu di Cugenang Cianjur. Nah, dari situ tuh ada komunikasi. Nanti tunggu 1 minggu kemudian kita buat janji lagi di Bogor Pak. Kata yang ngajaknya itu tuh, yang cowoknya itu bisa kata sponsor gitu. Nah, pulang aja, bener pulang ketahuan gitu aja, ada Pak di rumah gitu ya, biasa itu nggak kemana-mana biasa. Nah, udah seminggu pergi lagi bawa motor gitu, kita nggak pernah tahu nanti kerja. Habis itu tidak pulang lagi. Nah pas di situ tuh nggak pulang lagi Pak, nggak ada kontak kita dapat sampai hari ini. Gitu. Sekarang masih ada kontak nggak? Ada kontak terakhir kemarin tuh di KJRI malam tadi Pak. Tempat tinggalnya Reni itu udah diketahui, bahkan udah didatangi polisi Cina Tiongkok. KJRI itu pesen ke saya tuh, Kang, saya hotline dari KJRI, tolong dibantu ya, Reni sudah diketemukan di Guangzhou. Oh, di Guangzhou. Gitu. Jadi sekarang sudah ada diketemukan. Cuman belum diangkut dari tempat belum, di KJRI. Karena KJRI juga terakhir bilang Pak ya, Pak maaf ya masih belum bisa diangkut Reninya karena kendalanya polisi Tiongkok ini tuh tidak merespon, tidak mau berbicara dengan orang asing Pak. Jadi Reni itu sekarang masih ada di rumah. Artinya kan Reni posisi ada dan selamat di rumah salah satu warga Tiongkok. Jadi yang dibutuhkan hari ini adalah polisi Tiongkok membawa Reni dari rumah orang tersebut ke KJRI. Kalau sudah dari KJRI kan tinggal dikembalikan, ya kan? Ya udah, nanti kan berarti itu posisinya. Nah, lapornya sudah. Atas Pak. Sekarang Pak Rangga. Posisi di situ Reninya mengakuinya hari ini apa? Dia bekerja? Enggak Pak, dulunya ya pas jujur begitu banyak. Saya sedih banyak, bilang udah pelecehan Pak. Ya pasti pindah-pindah. Kan saya yang gini udah beberapa kali nanganin. Biasanya dibawa laki-laki di sini nih. Nanti habis ini dipindahin lagi, ganti lagi laki-lakinya. Biasanya terus ganti lagi, biasanya begitu. Reni juga mungkin begitu. Ya itu lah, Reni itu nggak bisa apa-apa tuh karena tekanan secara verbal Pak. Diancam, bahkan di Bogor pun Pak Reni cerita tuh ya dari Cugenang. Terus janjian di Bogor. Nah di Bogor itu kan langsung kontak tuh hilang Pak. Di Bogor tersebut tuh Reni itu dikurung di satu kamar. Diancam tuh kayak gini Pak, maneh lamun ngomong, lamun berontak ku aing mau dibalikin ka Cisaat, dikurung di dia maneh. Nah itu siapa yang melakukan itu? Ya itu orang yang tersebut itu Pak. Itu ada orangnya? Ada, itu Reni udah fotonya ada? Udah foto Reni. Udah dikirim belum fotonya? Ada. Bahkan kita sudah dilaporkan? Laporkan, ada orang-orang dilaporkan. Bukan, di Polres sudah dilaporkan? Udah. Oke. Udah, Pak. Sudah teridentifikasi? Udah. Tapi belum ditahan? Belum Pak. Belum ditahan Pak? Oke. Dari tanggal 9 gitu Pak. Nah sekarang Bapak nih, kita proses tindak lanjut hukumnya biar semua orang merespon. Sebelah sini Pak. Jadi sekarang klien Bapak sudah dilaporkan di mana? Jadi tanggal 8 kita mendapat laporan Pak dari keluarga korban, ini Pak Sigit awalnya melaporkan pada kita, terus dari LPH Perumat saya dengan ini advokat juga, kita berinisiatif untuk melaporkan tanggal 9-nya Pak, karena kita nggak bisa nunggu ini, ini menyangkut kejahatan internasional kan, dan ada TPPO di sana. Iya. Jadi kita cepat laporkan, tanggal 9 kita laporkan, tapi belum ada kabar Pak sampai terakhir. Bapak laporannya di mana? Di Polres Sukabumi. Sukabumi. Kota Sukabumi. Artinya kota ya? Kota sesuai dengan yurisdiksi. Polres kota ya? Tindak lanjutnya dari Polres kota? Terakhir kemarin nih baru ada kabar Pak. Tapi sudah ada kabar? Baru kemarin ngasih kabar Pak. Gimana katanya kemarin? Katanya mohon izin untuk menanyakan kepada saksi. Minta ada berapa orang saksi, saya bilang ada 3, Pak Sigit, ibunya dan juga
pamannya, saya bilang gitu. Minta izin untuk ke rumahnya, silakan saya bilang. Terus kemudian orang yang terindikasi Ya. sebagai pelaku penyekapan dan membawa Reni ke Tiongkok itu siapa? Jadi menurut Kan ada fotonya ada. Ya, ada. Kalau sudah ada fotonya kan pasti alamatnya gampang dicari. menurut kronologis Pak, di foto juga 2 orang itu ada alamatnya Pak, yang di Cugenang. Ada alamatnya lengkap. Orang itu sudah dipanggil Polres. Belum Pak, belum ada. Karena kemarin kita dapat SP surat dari polisi itu, perkembangan penyidikan. Halo Ibu, salam. Saya ini mau nanyakan, kebetulan ini ada keluarganya yang kasus Reni Ya, itu. Bapak. Sekarang perkembangannya gimana Bu? Kasus mana Bapak izin? Yang Reni itu yang menjadi dibawa ke luar negeri ke Tiongkok itu menjadi budak seks kalau di dalam beritanya. Oh siap, Bapak izin. Jadi itu tuh kan masih dalam proses Bapak izin. Kemarin kan kami melaksanakan pengamanan demo, namun penyidikan masih berjalan. Kami masih gelar-gelar. Mohon izin Bapak, karena ini kan memang berawal dari perkenalan mereka lewat medsos. TKP-nya di Cianjur Bapak. Di Cianjur. Akan tetapi para pelakunya siap betul Bapak. Para pelakunya memang orang Sukabumi. Infonya, terus kemudian mereka ceritanya panjang Bapak. Oh ya udah, yang penting gini kan ada 2 orang pelaku yang terindikasi pelaku tuh yang fotonya sudah ada. Tapi memang itu orang itu ada Bu? Ada Bapak, ada. Ada 4 orang. Siap. Ada dan sudah teridentifikasi berarti ya? Betul Bapak, betul. Yang penting Kami juga siap. ya yang penting kan. Kami juga mengkomunikasikan dengan P2MI Bapak. Oh iya. Siap. Ya, ya udah nanti saya juga hari ini telepon menteri biar ditindaklanjuti. Ibu terima kasih ya. Bapak, kami kirimkan laporannya Bapak. Izin. Boleh nanti wain ke saya. Siap. Dan saya Siap. mohon bantuannya untuk perkembangan dan penanganannya Siap. yang pelaku yang di Siap, Indonesia siap. Bu. Ya. Siap. Siap. Hatur nuhun Ibu, ini keluarganya dengan saya. Siap, Nuhun ya. Bapak, nuhun. Nuhun, Siap, Assalamualaikum. Bapak. Siap. Nanti saya terus. Ini dari kecil dibiarkan sama bapaknya, sekarang jadi tulang punggung malah nasibnya. Pertanyaannya kenapa Bu anak Ibu kok sampai tidak bilang mau pergi kemana? Nah itu Pak, kecerobohannya Reni itu kan yang pertama masih Pak Menteri, saya mau minta Rampes, Pak Menteri saya mau minta tolong. Ini kebetulan saya rekam nih. Ini ada warga saya Sukabumi yang kayaknya sih menjadi korban perjualbelian perempuan Pak sekarang di Tiongkok. PPO. Jadi Tiongkok kayaknya jadi budak seks sih, gitu loh. Ini keluarganya datang ke sini. Nanti kalau kasus yang pelaku yang di Jabarnya sih sudah teridentifikasi di Polres Sukabumi. Nanti saya kirim data namanya ya. Katanya sudah Ya, KJRI siap, sih Pak. sudah info katanya KJRI-nya. Siap. Cuman polisinya Siap, Pak. Kasih aja, Kang, biar saya kasih dengan terkait, ya. Kang. Baik, Pak Menteri terima kasih ya. Ya Kang, kapan-kapan kita ngobrol ya Kang. Boleh dong. Nanti saya ke kantor Pak Menteri Saya deh. banyak diskusi, ada diskusi juga terkait dengan masalah ini. Masalah kan Jawa Barat juga kantongnya pekerja migran. Ya itu kita beresin. Baik yang formal maupun Nah. yang ini yang bermasalah. Jadi yang kaitan dengan ya inilah kaitan dengan bagaimana agar tidak terjadi TPPO seperti ini. Betul. Kita perlu kerjasama dengan pemerintah provinsi. Baik, saya awal Oktober deh kita bikin MOU Oktober aja ya? penanganan ya. Kita range ya. Oke. Karena MOU kita dengan Menteri Dalam Negeri udah ada. Oke, tinggal ditindaklanjuti dengan di bawah. Pemda Jabar. Sekaligus mengidentifikasi banyak tenaga kerja Indonesia yang hari ini jejaknya nggak ada. Orang Jawa Barat. Iya, iya. Baik, Baik. Terima kasih. Kita atur dalam minggu depan ya. minggu depan Pak Menteri. Siap. Siap. Terima Pak. kasih Siap, ya. Pak. Terima kasih. Waalaikum. Yo. Salam. Yaudah Bu. Nanti dikirimin Tri nama-namanya. Ya, jadi yang proses Polres berjalan nih, Kapolresnya udah saya telepon. Mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa ditetapkan tersangka. Berapa orang pelakunya? 4 orang Pak yang dari 4 orang Indonesia. laki-laki. Iya Pak, jadi dipindah-pindah Pak dari Cugenang. Artinya gini, tuh, kan Bekasi. kalau fotonya ada, alamatnya masih ketemu. Alamatnya ada Pak di Sudah ketemu. Sudah. Ada. Nah, boleh sebutin alamatnya di mana, Pak? Itu juga dari Reni juga Pak, dari korban. Oke, korban. Oh, jadi korban. Jadi alamatnya yang 4 ini orang mana aja? Yang 2 itu orang Cugenang Pak, Cianjur. Cugenang, Cianjur. Yang 1 orang Bogor. Yang satu orang Bogor. Jakarta yang bisa bahasa Cina Pak, orang
Tapi orang Indonesia? Orang Orang Indonesia, Indonesia Pak. tapi keturunan. Oh, orang Indonesia keturunan Cina. Ini yang kemungkinan berhubungan dengan luar negerinya. Iya itu yang Yang berhubungan yang orang Indonesia keturunan Keturunan Cina. Cina yang bisa Kemungkinan bahasa- ini yang bahasa jadi Cina. operatornya. Iya betul itu. Iya. Bu, dana kita tanganin ya. Ibu sudah dengar langsung kan? Saya sudah telepon Kapolres, saya sudah telepon menteri, ya. Terima kasih. Ibu nanti tinggal nama ibu kalau bisa ke ini KTP-nya diwain ke saya mau wain ke menteri untuk nanti menteri yang koordinasi dengan kedutaan dan Kementerian Luar Negeri. Ya. Ibu nggak pernah ada yang ngirimin sekarang berarti. Udah 3 Saya nitip 10 juta. Masya Allah, turun. Bekal ibu di sini. Ya, gitu. Tara dasar Dan besok besok sih itu pakai mobil ambulan sih itu. Ya, Risman. Koordinasi langsung dibawa ke rumah sakit Cisarua. Alhamdulillah. Turun. Bapak terima kasih juga ada warga saya dibantu Bapak. Kami terima kasih banyak Pak. Warga saya dibantu Bapak. Terima kasih Pak. banyak. Ya, kita pro bono Pak jadi. Iya, ya ini harus Ya. menurut KTP saya. saya, Nasir. Foto KTP. Nanti diwain. Saya wain ke menteri sekarang. Itu ke Ke Ada menteri. beberapa kasus Pak yang kami tangani Iya. juga. Ada 2 TKPO dan 1 ada penipuan di penipuan itu perekrutan. Nanti kalau ada kesulitan pada tingkat berbagai hal, Bapak kasih tahu saya aja. Baik, Nanti Pak, biar baik. saya Iya. berkomunikasi langsung. Kami juga ingin aktif Pak kalau misalnya ada rencana tadi itu ada Bapak ada MOU kita aktif Pak, Iya, boleh. dari LBH kita. Boleh. Nanti gini aja, nanti LBH Bapak nanti menjadi LBH yang oleh provinsi ditetapkan sebagai LBH yang membantu Amin. problem penanganan buruh migran. Betul Bapak. Ya, Iya. yang bermasalah karena orang Jawa Barat yang di luar negeri nggak ada kabar alamat, kabar beritanya Iya. itu banyak. Kita sudah mengajukan Pak untuk penyuluhan Pak dengan Disnaker Trans. Ya, nuhun ya, Bu, Sama-sama. saya nuhun ya. Pisannya, Pak. Nuhun, terima kasih nuhun ya, siap nuhun, Ibu ya, nuhun, kan, nuhun ya. Ya, Bu, sama-sama nuhun Bu, ya. Ya, mangga, ayo. Izin dipoto Bapak. Ya. Iya, ayo, stop. Ya. Ini kamera ayo, kirim. Stop, nyawa. Kamera ayo, gitu. Iya. Nah. Iya, nuhun ya. Atur nuhun ya, nuhun. Bapak nuhun ya. Atas bantuannya. Tapi nuhun Pak. Bawa keluarga ya, nuhun. Siap, nuhun. Sukabumi lagi tiap minggu Sukabumi itu ada masalah. Ya, nuhun. Ibu nuhun ya. Ya, kita yang Enggak ya. Pak. Assalamualaikum. Salam, nuhun. Nuhun, nuhun. Ya, salam.